Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Julius Garu Pradana dari Universitas Kubang Unisbang Semarang dengan nomor NIM 1805520190 dari kelas D1 Akuntansi mata kuliah Audit Bank yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Semoga teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat selalu dan tidak kekurangan satu apapun. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang audit kredit yang diberikan. Tetapi sebelum memasuki materi, saya ingin memperkenalkan kampus saya, yaitu Universitas Kubang Unisbang Semarang yang eksis sejak tahun 1968. Semua program sudah terakreditasi. Universitas Kubang Unisbang Semarang berlokasi di ibu kota Jawa Tengah yang merupakan salah satu perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan kemudahan bagi mahasiswa untuk beraktivitas. Universitas Kubang Unisbang Semarang dikenal sebagai perguruan tinggi swasta yang berbasis entrepreneurship yang pada saat ini mempunyai 6 fakultas dengan 12 program studi. Salah satunya yaitu Fakultas Ekonomika dan Bisnis dengan program studi S1 Manajemen, S1 Akuntansi, D3 Keuangan Perbankan, dan program profesi akuntansi. Universitas Kubang Unisbang Semarang memiliki 2 kampus, yaitu yang pertama ada di kampus Mugas dan yang kedua kampus Kendeng. Untuk alamatnya sendiri, kampus Mugas berada di Jalan Trilomba Juang nomor 1 Semarang. Sedangkan untuk alamat kampus Kendeng berada di Jalan Kendeng 5 Bedan Ngisor Semarang. Untuk website resmi Unisbang yaitu www.unisbang.ac.id. Berikut adalah sekilas cuplikan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Kubang Unisbang Semarang. Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karir saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini.
Nah, itu tadi adalah sedikit cuplikan mengenai Fakultas Ekonomika dan Bisnis di Universitas Gebang Unisbank Semarang. Sekarang mari kita masuk pada cakupan materi yang akan saya bahas di beberapa menit ke depan. Yaitu yang pertama ada definisi. Definisi ini ada dari kredit yang diberikan dan resiko kredit. Lalu yang kedua ada analisis kredit 5C. Yang ketiga ada prosedur audit. Di prosedur audit ini ada dibagi menjadi 3, yaitu permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Lalu yang keempat yaitu perikatan kredit, dan yang kelima eksistensi agunan, dan yang terakhir yaitu perikatan agunan. Langsung saja kita memasuki materi kita yang pertama, yaitu pengertian kredit yang diberikan. Kredit yang diberikan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan. Termasuk dalam pengertian kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembayaran bersama dan kredit dalam proses penyelamatan. Berbagai jenis produk dan kredit yang diberikan menjadikan bank sangat bervariasi dalam pengelolaannya. Pemahaman terhadap bentuk produk dan tata cara pengelolaan termasuk penadministrasiannya menjadi suatu keharusan bagi auditor intern. Dilihat dari jenis penggunaannya, kredit dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, kredit modal kerja, yaitu kredit jangka pendek yang diberikan untuk membiayai keperluan modal kerja debitur yang bersangkutan. Yang kedua, kredit investasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang untuk pembelian barang-barang modal dan jasa yang diperlukan guna rehabilitasi, modernisasi, ekspansi, dan relokasi proyek atau pendirian usaha baru. Yang ketiga yaitu kredit lainnya, yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah selain disebutkan di atas, seperti kredit kepemilikan rumah dan kredit profesi. Fasilitas kredit yang diberikan ada 4, yaitu yang pertama, kredit rekening koran. Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk menarik dana melalui rekening sepanjang tidak melampaui plafon tertentu. Media penarikan adalah berupa cek, biljet, giro, atau surat perintah pemindah bukuan lainnya. Karena mekanisme tersebut, fasilitas ini seringkali juga disebut overdraft facility. Yang kedua, revolving. Fasilitas ini memberikan kesempatan kepada debitur untuk menarik kredit yang dibutuhkan sampai sejumlah plafon yang disetujui. Media penarikannya adalah melalui promissory note atau promote dengan kelipatan serta jangka waktu tertentu dan dapat ditarik dan disetor kembali berulang-ulang. Yang ketiga, kredit dengan angsuran atau installment. Pemberian sebuah kredit dengan pengembalian melalui angsuran yang ditetapkan sesuai perjanjian. Periode angsuran ini dapat berbentuk bulanan, 2 bulanan, triwulan, atau 6 bulanan. Yang terakhir yaitu trust receipt facility. Pemberian fasilitas kepada debitur untuk membayar tagihan dan negosiasi bank terhadap LC yang dibuka. Barang yang dibeli melalui pembukaan LC tersebut bukan barang modal, melainkan bahan baku atau barang kebutuhan produksi lainnya, sesuai dengan sifat penggunaannya. Fasilitas ini seringkali juga disebut dengan post-import financing. Materi yang selanjutnya yaitu pengertian resiko kredit. Resiko kredit sendiri adalah suatu resiko kerugian yang disebabkan oleh ketidakmampuan dari debitur atas kewajiban pembayaran utangnya, baik utang pokok maupun bunganya ataupun keduanya, termasuk resiko kredit akibat kegagalan debitur, resiko konsentrasi kredit, counterparty credit risk, dan settlement risk. Di dalam resiko ada tiga pengelolaan kredit, yaitu yang pertama, resiko finansial
antara lain tidak kembalinya kredit yang diberikan, baik berupa pokok ataupun bunganya. Hal ini bisa terjadi karena berbagai hal, misalnya karena kelalaian bank, itikat buruk nasabah, dan sebab-sebab di luar jangkauan seperti kebijakan pemerintah atau bencana alam. Yang kedua, kerugian yang diakibatkan oleh tidak ada kebijakan kredit atau ketidakpatuhan kepada kebijakan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, terkonsentrasinya kredit pada pihak tertentu dan informasi yang tidak akurat atau tidak lengkap sehingga risiko kredit semakin besar. Yang keempat, hilangnya pendapatan karena kesalahan data, analisis, dan proses sehingga keputusan kredit menjadi salah. Yang kelima, adanya penalti, denda, atau sanksi lainnya dari Bank Indonesia ataupun instansi yang berwenang karena ketidakpatuhan kepada peraturan yang berlaku. Yang keenam, kerugian akibat tindakan pihak luar berupa pemalsuan akte-akte pendirian perusahaan, laporan keuangan oleh debitur, jaminan palsu, atau penyalahgunaan jaminan oleh debitur. Yang ketujuh, kerugian akibat tindakan pihak intern, misalnya berupa penyalahgunaan pembayaran dari debitur, penyalahgunaan jaminan, kredit fiktif, atau penerimaan komisi dari debitur agar kredit dapat diberikan. Misalnya kerugian karena penyalahgunaan informasi mengenai kredit dihapuskan, dan yang terakhir, kerugian karena alokasi pembayaran ke rekening yang tidak benar. Yang kedua, ada resiko yuridis. Yang pertama, apabila ada pelanggaran atas ketentuan Bank Indonesia, bank bisa dikenakan sanksi mengenai tingkat kesehatan ataupun lainnya. Yang kedua, apabila bank dengan sengaja tidak melaporkan kondisi pengkreditannya sebenarnya kepada Bank Indonesia, maka dapat dikenakan hukuman kurungan ataupun denda. Yang ketiga, tuntunan dari para pihak yang merasa dirugikan bila terjadi kesalahan dalam pengelolaan kredit oleh bank. Hal ini biasanya disebabkan tidak profesionalnya bank dalam melakukan pengelolaan kreditnya. Yang keempat, bocornya informasi mengenai kredit nasabah kepada pihak yang tidak berhak, yang merupakan pelanggaran ketentuan rahasia bank, dapat mengakibatkan tuntutan hukum. Yang ketiga, ada resiko citra, antara lain, yang pertama, pengelolaan kredit yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan kebutuhan usaha nasabah. Seringkali, nasabah membutuhkan pembiayaan pada periode waktu tertentu, tetapi bank lambat dalam memberikan keputusannya. Hal ini sangat mengganggu keberhasilan peluang bisnis nasabah. Yang kedua, kesalahan-kesalahan administratif dalam pengelolaan kredit yang mencerminkan tidak profesionalnya penanganan kredit. Misalnya, kesalahan dalam pengisian tingkat suku bunga dan pembebanannya atau yang lainnya. Bahkan, mungkin terjadi kesalahan administratif yang sangat mengganggu seperti penulisan nama nasabah, nama perusahaan, dan agunan dalam akad kredit. Yang ketiga, bank tidak berperan sebagai konsultan nasabah. Dalam pengelolaan kredit, bank itu seharusnya bisa berperan sebagai konsultan nasabahnya. Namun, seringkali ditemukan bank itu justru bertindak pada saat kondisi nasabah dalam kondisi kritis dengan tujuan melakukan langkah-langkah drastis seperti menjual jaminan dan likuidasi. Padahal persoalan nasabah seharusnya bisa ditangani secara dini. Yang keempat, ketidakmampuan bank memantau usaha nasabah secara lebih spesifik dalam pengelolaan kredit. Bila kredit telah diputuskan dan telah berjalan, petugas bank yang ditangani terlalu banyak sehingga terlalu terjadi kompleksitas, atau juga bisa terjadi karena kurangnya kemampuan relationship officer bank yang bersangkutan dalam menangani nasabah. Selanjutnya yaitu analisis kredit 5C. 5C merupakan singkatan dari karakter, capacity, capital, condition, dan collateral, di mana jika nasabah sudah memenuhi 5C tersebut, maka sudah bisa dipastikan akan mudah untuk mengakses kredit di bank. Pada dasarnya, prinsip 5C ini adalah sistem yang digunakan bank untuk mengatur kelayakan kredit
dari seorang calon debitur atau peminjam. Nah, yang pertama ini adalah karakter. Karakter merupakan suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Hal ini tercantum dalam latar belakang nasabah, baik yang bersifat latar belakang pekerjaan maupun bersifat pribadi, seperti cara hidup atau gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi, social standingnya, moral, dan kejujuran pemohonan kredit. Karakter calon debitur harus menjadi pertimbangan pertama dalam pemberian kredit. Nah, di sini ada indikasi risiko karakter yang perlu diperhatikan bank. Yang pertama, calon debitur memiliki reputasi tidak baik dalam hubungannya dengan masyarakat, rekan bisnis, dan bank. Yang kedua, permasalahan hubungan debitur. Yang ketiga, debitur berganti-ganti supplier dan tidak mendapat fasilitas hutang dagang. Hal ini merupakan cara indikasi bahwa debitur tidak dapat dipercaya karena seringkali ingkar janji. Lalu cara bank menganalisa indikasi risiko aspek karakter, yaitu yang pertama, reputasi, info lingkungan tempat tinggal dan tempat usaha. Yang kedua, hubungan bisnis bisa trade checking. Yang ketiga, hubungan dengan bank, yaitu dengan bank checking. Lalu yang kedua, yaitu capacity atau kemampuan. Untuk melihat nasabah dalam kemampuan untuk mengendalikan bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuannya dalam memahami ketentuan-ketentuan pemerintah, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohonan berjalan dengan baik dan memberikan untung dan pada akhirnya dapat mengembalikan kredit yang diterimanya. Nah, di sini ada managerial capacity atau analisis kemampuan manajerial debitur. Dilihat dari pengalaman debitur dalam mengelola usaha, lalu perkembangan usaha selama yang ditangani selama ini. Nah, di sini ada indikasi resiko aspek mengenai managerial capacity, yaitu yang pertama, manajemen bersikap one man show. Lalu yang kedua, manajemen agresif dalam pengembangan bisnis. Yang ketiga, resikonya yaitu penyalahgunaan kredit untuk kegiatan di luar aktivitas usaha yang dibiayai. Lalu untuk mencegah risiko managerial capacity, yaitu mitigasi keuangan perusahaan dan kemungkinan pembinaan aset perusahaannya. Lalu memonitoring keuangan usaha yang lebih intens. Yang ketiga, persyaratan menarikan modal usaha untuk aktivitas di luar kegiatan usaha harus atas persetujuan bank. Lalu yang kedua, financial capacity, yaitu kemampuan debitur mengelola keuangan perusahaan sebagai first way out dalam pengembalian kredit. Nah, indikasi resiko aspek financial capacity ini yaitu yang pertama, manajemen memiliki kemampuan mengelola keuangan yang buruk. Yang kedua, kinerja keuangan perusahaan tidak baik tetapi memiliki prospek berkembang. Yang ketiga, resiko untuk bank yaitu keuangan usaha sewaktu-waktu dapat memburuk. Lalu untuk mencegah resiko aspek financial capacity yaitu persyaratan menyerahkan laporan keuangan secara rutin dan intens. Lalu memonitoring kegiatan usaha dan transaksi usaha melalui rekening koran bank. Yang ketiga ada technical capacity, yaitu dengan analisis produksi, identifikasi resiko pada proses produksi secara lengkap, mitigasi resiko yang mungkin ada, pertimbangkan dalam covenant. Lalu indikasi resiko aspek technical capacity yaitu yang pertama, secara teknis perusahaan menghadapi kendala ketidakpastian suplai bahan baku. Lalu resikonya keberlangsungan usaha dapat terganggu. Mitigasi resiko ini dapat dilalui yaitu dengan kontrak jangka panjang pembelian bahan baku. Yang ketiga yaitu ada capital atau modal, yaitu modal dari pemohonan kredit untuk mengembangkan usahanya. Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan, neraca, ataupun laporan laba rugi dengan melakukan pengukuran seperti segi likuiditas dan solvabilitas, rentabilitas, dan ukuran yang lainnya. Capital ini juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada.
Yang pertama ada owner share atau dana sendiri. Tingkat resiko yang siap ditanggung oleh pemilik itu sendiri. Lalu yang kedua, keseriusan menjalankan usaha dan pembayaran kredit. Yang dilihat bisa dari DER atau debt to equity ratio. Yang kedua, pemenuhan owner share dalam pembiayaan kredit modal kerja KMK atau kredit investasi KI. Indikasi resiko aspek kapital, yaitu modal usaha tidak mencukupi batas toleransi yang ditetapkan oleh bank. Yang kedua, debitur tidak memiliki kemampuan memperkuat permodalan sesuai batas toleransi bank. Nah, resiko untuk bank yaitu modal yang rendah dapat menyebabkan moral hazard. Lalu, mitigasi resiko aspek capital, yaitu memastikan keuntungan digunakan untuk memperkuat modal usaha. Persyaratan penarikan dividen atau price harus atas seizin bank. Lalu yang kelima ada collateral atau jaminan. Jaminan ini merupakan kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan guna kepastian pelunasan di kebelakangan hari. Kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya, nah jaminan ini hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya sehingga jika terjadi masalah atau kredit macet, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin. Jaminan tidak hanya berbentuk kebendaan, tetapi juga dapat berbentuk jaminan yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi, letter of warranty, letter of comfort, lalu rekomendasi dan avails. Nah, analisisnya yaitu dari kondisi industri atau mikro, yang kedua kondisi ekonomi atau makro. Tujuannya untuk bersama informasi financial capacity yang digunakan untuk memprediksi prospek usaha di masa yang akan mendatang. Lalu yang kedua, prediksi resiko kemungkinan gagal bayar. Nah, indikasinya terdapat ketidakpastian ekonomi secara makro, baik karena suku bunga ataupun nilai tukar, persaingan industri sejenis yang ketat, lalu resiko untuk bank yaitu prospek usaha bisa terganggu. Yang kelima yaitu condition of economic atau kondisi ekonomi, yaitu situasi politik, sosial, ekonomi, budaya yang dapat mempengaruhi keadaan perekonomian pada waktu dan jangka waktu yang tertentu, di mana kredit ini diberikan kepada bank untuk pemohon, termasuk prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Prospek usaha ini yang benar-benar memiliki prospek yang baik sehingga kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil. Lalu analisisnya bisa dari status kepemilikan SHM, SHGB, SHP, SHGU, dan lain-lain. Lalu kecukupan nilai agunan, lalu bentuk pengikatan bisa HT, fiduciary, gadai, atau CC. Lalu tujuannya sebagai second way out jika debitur prestasi. Lalu yang kedua, secara psikologis mengikat keseriusan debitur menjalankan usaha dan membayar kewajiban kredit. Indikasi resiko aspek kolateral ini yaitu yang pertama, nilai agunan tidak bisa mengcover maksudnya. Yang kedua, nilai agunan menurun karena kerusakan. Lalu agunan bukan milik calon debitur. Yang ketiga, pengikatan agunan bukan peringkat ke-1. Lalu resikonya yaitu moral hazard. Mitigasi resiko aspek kolateral ini dengan bisa mengontrol cash flow lebih ketat, lalu bisa dengan asuransi. Yang selanjutnya yaitu prosedur audit. Prosedur audit dibagi menjadi 3, yaitu ada permohonan kredit, persetujuan kredit, dan penentuan plafon kredit. Yang pertama, permohonan kredit. Pastikan bahwa fasilitas yang diberikan setelah debitur mengajukan surat permohonan. Yang kedua, surat permohonan yang asli dari debitur harus disimpan dalam file jaminan kredit. Lalu surat permohonan harus ada minimal sejak kredit pertama kali diberikan. Lalu periksa apakah semua data nasabah telah diteliti dengan baik oleh RO.
Yang selanjutnya, periksa apakah cara-cara yang digunakan audite dalam mempersiapkan analisis kreditnya sudah berjalan dengan benar. Lalu periksa apakah bank memanfaatkan informasi kredit perbankan, informasi dari pemasok, pelanggan, dan sumber-sumber lain untuk menentukan proses kredit selanjutnya. Yang kedua, persetujuan permohonan kredit. Setiap fasilitas yang tercatat dalam neraca harus dilengkapi dengan surat keputusan kredit yang ditandatangani oleh komite kredit secara lengkap. Untuk fasilitas dengan jumlah di atas jumlah limit cabang harus ada persetujuan dari kantor pusat. Fasilitas kredit berjangka 1 tahun, surat keputusan kredit sebaiknya harus ditinjau secara periodik, misalnya 2 bulan sebelum jatuh tempo kredit. Yang ketiga, penentuan plafon. Teliti kewajaran plafon yang diberikan kepada debitur. Pastikan bahwa tidak terdapat indikasi sumber underfinance atau overfinance yang dapat mempengaruhi usaha debitur. Di samping itu, pastikan juga bahwa pemberian plafon bukan semata-mata memaksimalkan plafon cabang dan memberikan persetujuan kantor pusat atau splitting kredit. Dalam hubungan ini, perhatikan bagaimana perhitungan kredit dalam penentuan plafon itu dilakukan. Misalnya, bagaimana rencana usaha proyek nasabah, rencana penggunaan kredit, dan berapa jumlah pembiayaan dana bank yang diperlukan. Lalu bagaimana sumber dan jangka waktu pelunasannya, bagaimana penilaian jumlah jaminan untuk menutup kreditnya. Lalu kebutuhan pembiayaan suatu rencana usaha dihitung dengan cara mengurangi dana yang disetujui bank dengan nasabah itu sendiri. Hasil pengurangan itu tidak melebihi persentase maksimum tertentu yang dihitung dari jumlah seluruh kebutuhan pembiayaan, juga tidak melebihi jumlah nilai jaminan yang diserahkan oleh bank. Selanjutnya, setelah jumlah maksimum kredit ditetapkan, teliti cash flow untuk investasi dan cash budget untuk modal kerja untuk melihat rencana penarikan secara rencana pelunasan berikut jangka waktunya. Yang selanjutnya yaitu perikatan kredit. Untuk meriksa perikatan kredit, pertama-tama auditor harus memiliki data kredit nasabah atas dasar keputusan kredit yang ditetapkan oleh komite kredit. Data ini menyangkut semua syarat kredit dan telah mendapatkan pengesahan dari komite kredit. Kemudian bandingkan dengan pengikatannya, baik perjanjian kredit (PK) maupun pengikatan dan penguasaan agunan dan jaminan lainnya. Secara garis besar, pengikatan terhadap fasilitas kredit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama, pengikatan kredit dan pengikatan agunan. Pengikatan kredit berlaku sebagai akad induk, sebagai pengikatan agunan bersifat tambahan. Jenis-jenis pengikatan yaitu yang pertama ada otentik. Pengikatan dilakukan di depan pejabat yang berwenang. Mengikat pejabat yang berwenang adalah notaris, maka pengikatan ini disebut juga dengan pengikatan notarial. Lalu di bawah tangan atau intern. Pengikatan yang dilakukan tanpa dihadiri oleh pejabat yang berwenang karena dilakukan sendiri antara bank dan debitur. Maka jenis ini disebut juga pengikatan intern. Lalu yang kedua ada dokumentasi. Periksa apakah akte perjanjian kredit telah dibuat setiap fasilitas kredit, serta asli akta tersebut telah disimpan di file jaminan kredit. Lalu akta perjanjian kredit yang dilakukan secara intern dibuat atas formulir standar yang berlogo bank. Akta yang dibuat di atas formulir standar ini harus telah diisi secara lengkap pada saat kredit diberikan. Setiap materi perjanjian, plafon, suku bunga, jangka waktu, serta klausul lainnya harus dibubuhi paraf debitur sebagai tanda tangan persetujuan. Untuk akta notarial, bagian akta yang disimpan oleh bank adalah grosse akta. Salah satu ciri grosse akta adalah adanya kalimat demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa pada bagian depan akta. Lalu, akta notarial yang belum diserahkan harus dibuktikan dengan cover notes dari notaris pembuat akta tersebut. Lalu, akta notarial yang belum diserahkan notaris
setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari bagian legal. Apabila diperlukan, mintakan konfirmasi ulang kepada notarisnya. Lalu, yang ketiga, keabsahan. Untuk kata intern, pastikan bahwa tanda tangan debitur dan akad kredit sudah diverifikasi oleh petugas bank. Lalu untuk nota notarial, pastikan kembali bahwa pihak debitur yang menghadap sama dengan syarat dengan dalam hasil analisis yuridis. Lalu materi pengikatan. Pastikan bahwa seluruh jenis fasilitas kredit yang diberikan telah disebutkan dalam akad kredit. Periksa kembali kesesuaian plafon, jangka waktu, dan syarat-syarat lainnya seperti yang ditentukan dalam keputusan kredit. Lalu teliti bahwa bentuk perikatan agunan telah digunakan dengan tepat sesuai dengan status kepemilikan dan sifat hubungan antara debitur dan pemilik agunan. Untuk agunan berupa sertifikat tanah, pastikan bahwa suami atau istri pemilik jaminan telah memberikan persetujuan. Lalu pastikan juga perubahan atau perpanjangan kredit yang diikuti dengan perubahan struktur agunan yang telah diikat dengan pembaharuan kredit. Lalu yang selanjutnya yaitu eksistensi agunan. Dalam tahap ini, fokus audit ditujukan kepada kelengkapan surat-surat bukti kepemilikan agunan. Untuk itu, data keputusan kredit menjadi perbandingannya dan data dalam perjanjian kredit dievaluasi satu dengan yang lainnya, yang kemudian dibandingkan dengan agunan yang dikuasai bank yang bersangkutan. Berikut kriteria dasar yang harus digunakan pada saat memeriksa agunan adalah: yang pertama, debitur harus mempunyai hak secara yuridis terhadap agunan tersebut. Lalu agunan harus dapat diuangkan dalam waktu cepat pada saat harus dieksekusi. Bank harus mengontrol jaminan tersebut, dalam arti bahwa debitur tidak dapat menjualnya tanpa sepengetahuan bank. Kepentingan bank atas agunan tersebut harus dilindungi. Lalu surat atau bukti kepemilikan agunan harus dibeli. Setiap pengeluaran agunan harus dengan persetujuan pihak yang menyetujui pemberian kredit tersebut. Walaupun audit diarahkan pada kebenaran material surat-surat agunan, namun apabila keperluan auditor dapat mengadakan audit lebih lanjut mengenai kondisi fisik agunan, ada pun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu kalau tanah dan bangunan. Pastikan bahwa sertifikat tanah diagunkan telah dikuasai bank. Pastikan sertifikat tersebut diverifikasi keasliannya, lalu cocokkan kepemilikan sertifikat. Teliti kembali apakah sertifikat tidak dibebani hak tanggungan kreditor lain. Lalu kapal. Pastikan bahwa surat bukti pendaftaran kapal asli telah dikuasai bank. Teliti kembali bahwa luas kapal yang tercantum dalam pendaftaran kapal minimal 40 meter kubik. Lalu yang kendaraan. Pastikan bahwa BPKB kendaraan telah dikuasai bank. Periksa bahwa BPKB tersebut telah dilengkapi dengan faktur asli. Lalu BPKB masih dalam proses pengurusan, harus dilengkapi dengan cover notice dari dealer. BPKB yang masih dalam proses pengurusan setelah 3 bulan, mintakan penjelasan dari petugas bank mengenai kemajuan laporan tersebut. Lalu kalau mesin-mesin, pastikan bahwa asli faktur atau kwitansi asli mesin-mesinnya menjadi agunan. Cocokkan faktur, lalu mesin-mesin yang dibeli secara impor dilengkapi dengan faktur asli. Lalu faktur yang tercatat bukan atas nama debitur harus dilengkapi dengan kwitansi penjualan dari pemilik sebelumnya. Lalu stok atau persediaan barang. Periksa apakah telah diterima daftar barang yang telah ditandatangani debitur. Lalu pastikan bahwa laporan persediaan barang cukup mutakhir atau up to date. Kalau emas, pastikan bahwa agunan emas secara fisik telah dikuasai bank. Lalu periksa apakah terdapat kwitansi pembelian emas tersebut atas nama debitur. Lalu standby LC, pastikan bahwa LC yang menjadi agunan tersebut telah diterima bank. Lalu penerbit LC atau issuing bank harus berasal dari negara yang tidak dilarang oleh Bank BI. Lalu bank penerbit LC harus memiliki hubungan koresponden. Periksa LC tersebut baik mengenai nilai, persyaratan, dan masa berlakunya. Kalau deposito atau tabungan, periksa apakah bilet deposito telah disimpan dalam file jaminan kredit. Pastikan bahwa bilet tersebut telah dibubuhi stempel diagunkan. Cocokkan nilai deposito agunan dengan daftar deposito.
pastikan bahwa dalam status data deposit tersebut telah dicantumkan status agunan kredit. Lalu kalau saham, periksa apakah surat saham yang menjadi agunan telah dikuasai bank. Untuk saham perdana, saham harus tercatat atas nama debitur. Untuk saham dari pasar sekunder harus dilengkapi dengan nota pembelian dari perusahaan sekuritas atas nama debitur. Periksa apakah tanggal pembelian saham tersebut setelah kredit diberikan. Lalu kalau jaminan pihak ketiga, periksa apakah surat jaminan tersebut asli. Lalu jaminan perusahaan harus dibuat secara notarial. Lalu kalau piutang dagang, periksa apakah jaminan piutang dagang telah dilengkapi dengan surat keterangan mengenai pembayaran dari pihak yang berutang pada debitur. Pastikan bahwa pada saat audit dilakukan, penetapan waktu pembayaran belum terlampaui. Materi kita yang terakhir yaitu perikatan agunan. Kelengkapan surat-surat agunan menjadi tidak berarti apabila dilengkapi dengan perikatan agunan secara lengkap dan benar. Untuk itu, pada tahap ini dilakukan pengujian kebenaran dan kelengkapan pengikatannya. Sebelumnya harus dipahami bahwa seluruh bentuk pengikatan agunan adalah bersifat tambahan. Dengan demikian, kebenaran atau kesempurnaan pengikatan agunan menjadi tidak berarti apabila pengikatan induknya tidak sempurna atau memiliki cacat hukum. Lalu ada langkah-langkah yang dilakukan, yaitu kalau tanah atau bangunan, periksa apakah agunan tersebut berupa SHM, SHGP, dan SHGU telah diikat dengan hak tanggungan secara notarial. Dalam UU nomor 4 tahun 96 menyebutkan bahwa tanah yang dapat dibebani adalah hak tanggungan adalah tanah milik pribadi atau SHM, hak guna bangunan atau SHGB, dan hak guna usaha atau SHGU sesuai dengan kebijakan bank pada umumnya. Lalu pengikatan juga harus dilakukan terhadap agunan tanah yang belum memiliki suatu hak. Lalu pastikan bahwa akta hak tanggungan tersebut telah dibuat dengan menunjukkan pada akad kreditnya. Cocokkan luas tanah, lokasi, pemilik, nomor sertifikat, dan keterangan lainnya. Pastikan bahwa suami atau istri pemilik agunan telah menyetujui pengikatan hak tanggungan ini. Untuk agunan berupa sertifikat, hak pakai, dan hak sewa, pengikatan juga dapat dilakukan dengan hak tanggungan. Lalu kalau kapal, pengikatan terhadap agunan kapal sama dengan pengikatan sertifikat hak milik, hak guna bangunan, dan hak guna usaha, yaitu dengan hak tanggungan. Lalu kalau kendaraan, pastikan bahwa kendaraan agunan telah diikat dengan VAO atau Fiduciary Agreement Overdress secara benar. Akta FAO adalah dapat dibuat secara notarial maupun di bawah tangan. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan kendaraan agunan yang tercantum dalam BPKB dengan akta FAO-nya. Periksa apakah kendaraan yang diajukan telah diajukan pemblokirannya kepada pihak polisi. Lalu kalau mesin-mesin, pastikan bahwa mesin-mesin agunan telah diikat dengan FAO dengan baik secara notarial. Lalu mesin-mesin yang melekat atau tertanam pada bangunan, pengikatan dilakukan dengan SKHM. Cocokkan spesifikasi dan seluruh keterangan mesin-mesin yang tercantum dalam faktur dengan akta FAO-nya. Lalu persediaan barang, pastikan bahwa persediaan barang yang diagunkan telah diikat dengan FAO baik secara notarial maupun di bawah tangan. Dalam akta FAO ini harus diuraikan dengan jelas jenis serta nilai persediaan barang yang diagunkan. Akta FAO harus dilengkapi dengan klausul bahwa debitur wajib memberikan laporan posisi persediaan barang secara berkala atau periodik. Lalu kalau emas, pengikatan terhadap agunan emas harus dilakukan dengan gadai. Lalu standby atau LC. Pada dasarnya agunan standby LC bersifat jaminan pihak ketiga. Untuk itu, audit pengikatan terhadap agunan ini cukup dilakukan dengan eksistensi LC. Lalu kalau deposito atau agunan,
Periksa adanya surat kuasa menjaminkan terhadap deposito atau tabungannya diagunkan. Lalu verifikasi tanda-tanda dalam surat kuasa tersebut. Nah, dalam surat kuasa tersebut menjaminkan harus ada klausul kuasa untuk memperpanjang serta mencairkan deposito atau tabungan yang diagunkan. Lalu pastikan kebenaran pengisian surat kuasa tersebut mengenai nama, nilai, dan nomor biliet. Apakah biliet deposito telah diperpanjang? Nomor biliet yang digunakan sebagai patokan sebagai biliet pada saat kredit diberikan. Lalu kalau saham, periksa adanya surat kuasa menjual terhadap saham yang diagunkan. Surat kuasa menjual dari debitur harus dilengkapi dengan pesanan jual yang ditandatangani debitur pada suatu perusahaan sekuritas yang disetujui bank. Jaminan pihak ketiga, pastikan bahwa klausul-klausul yang disebutkan dalam jaminan pribadi dan jaminan perusahaan telah sesuai dengan persyaratan dalam surat keputusan kredit serta akad kreditnya. Lalu yang terakhir, kalau piutang dagang, pastikan bahwa piutang dagang yang diperuntukkan sebagai agunan telah diikat secara KC. Lalu review klausul-klausul akti KC tersebut, terutama menyangkut kepastian bank untuk menerima pembayaran dari pihak yang berhutang. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata maupun pada saat menyampaikan materi, saya mohon maaf. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai akhir. Sampai berjumpa pada video saya yang berikutnya.